Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah hingga detik ini kita masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan segala nikmat yang kita butuhkan untuk dapat melakukan ibadah serta aktivitas kita sehari-hari. Salawat beriringkan salam pada Nabi junjungan, Nabi akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, perkenalkan nama Ustadz Prima Eko Putra. Ustadz insyaallah akan mengajar mata pelajaran TIK kelas 4, 5 dan 6. Izinkan Ustadz menyampaikan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasul berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah orang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Tentu kita tahu apa-apa saja dalam keseharian kita yang tidak bermanfaat. Nah, anak-anak Ustadz pasti tahu apa saja hal yang tidak bermanfaat yang sering kita lakukan. Nah, setelah kita tahu hal-hal yang tidak bermanfaat itu, sebaiknya kita meninggalkannya atau menjauhinya. Nah, dengan begitu Islam kita bisa tergolong Islam yang baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung saja memulai pelajaran kita. Nah, silakan disimak slide atau video-video berikut agar nanti bisa menjawab tugas ataupun soal yang Ustadz berikan di akhir video ini. Oke, baik. Ini merupakan materi untuk pertemuan 1 dan 2. Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk awal, kita akan membahas makna atau definisi dari teknologi. Apa itu teknologi? Ya, jadi segala alat yang bisa memudahkan pekerjaan manusia disebut teknologi. Segalanya. Apapun yang bisa memudahkan pekerjaan kita, itu disebut teknologi. Nah, Ustadz punya beberapa contoh. Yang pertama ada rice cooker yang biasa digunakan untuk memasak, kipas angin untuk mendapatkan angin, lampu untuk penerangan, HP untuk berkomunikasi jarak jauh, laptop untuk bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat, mobil, nah itu untuk bepergian atau transportasi. Nah, selanjutnya ada jam, fungsinya untuk melihat waktu. Kamera untuk, ya benar, kamera untuk mengambil gambar. Selanjutnya ada AC. Tahu fungsi AC? Ya, pendingin ruangan. Helm. Nah, helm juga termasuk teknologi. Nah, kalkulator untuk menghitung cepat. Dan terakhir ada tas. Ya, bayangkan kalau kita tidak ada tas. Nah, selanjutnya kalau tadi teknologi, sekarang teknologi informasi. Teknologi informasi singkatnya seperti ini. Media untuk mendapatkan informasi, berarti alat-alat yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Informasi bisa berupa gambar, suara, dan tulisan. Gambar biasa ditampilkan oleh televisi, HP, laptop. Nah, kalau suara, radio, HP kecil ya, HP biasa.
Terus tulisan seperti hasil print kita atau tulisan kita melalui pensil dan pena. Nah, itu juga informasi. Nah, ini di bawah ada beberapa contoh dari teknologi informasi. Nah, selanjutnya, apa itu komunikasi? Karena kita teknologi informasi dan komunikasi, jadi kita juga harus tahu apa itu komunikasi. Singkatnya, komunikasi itu adalah pertukaran informasi. Nah, baik itu dengan kita berbalas pesan, nah pasti ada informasi yang bertukar di situ tentang kabar, tentang apapun yang bisa dibagi. Mau kabar, mau berita terkini, nah, melakukan video call, mengobrol dengan orang lain, mengobrol dengan teman, itu merupakan komunikasi. Nah, menelepon, nah di situ ada pertukaran informasi, berbalas surat. Yang terakhir, ya tatap muka guru dengan murid itu juga komunikasi. Nah, paham sampai di sini? Nah, setelah kita tahu pengertian teknologi informasi dan komunikasi, sekarang tinggal gabungkan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu media yang membantu kita untuk mendapatkan, untuk dapat dan memberikan, untuk memberi informasi dan berkomunikasi. Keyboard, kita bisa memberi informasi dengan menggunakan keyboard, mengetik. Mouse juga sama. Televisi, kita dapat informasi berupa gambar dan suara, radio berupa suara, speaker berupa suara. Nah, printer untuk memprint dalam bentuk kertas. Kamera itu informasi berupa gambar, komputer, laptop. Nah, HP seperti yang Ustaz bilang tadi, ya, handphone, smartphone. HP itu biasanya untuk bertelepon atau SMS. Kalau smartphone udah lebih canggih, bisa video call. Nah, selanjutnya, jika anak-anak Ustaz sudah paham, Ustaz ada beberapa tugas. Tugasnya tidak akan Ustaz bikin sulit karena mudah saja. Nah, di sini nanti Ustaz sertakan 2 tugas. Nah, yang pertama adalah cari dan tulis contoh dari teknologi. Selain contoh dari Ustaz tadi, silakan apa saja di rumah kita yang merupakan teknologi yang memudahkan pekerjaan kita. Nah, cari 5 saja. Tidak perlu dicatat, dicari saja. Terus cari contoh alat yang memberikan informasi menggunakan gambar. Nah, kalau tadi Ustaz contohkan dengan televisi, nah silakan cari lagi contoh yang lain yang menggunakan gambar. Nah, cukup sekian untuk pertemuan 1 dan 2 ini. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.